Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Arenta. Saya dari kelas 09 PS4, NIM 8040180339. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari MIT semester basis data lanjut saya yang diberikan oleh dosen Bu Elvianti. Di sini saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Baiklah, pertanyaannya adalah sebuah poliklinik yang sedang berkembang ingin meningkatkan pelayanan terhadap para pasiennya dengan cara membangun sistem pelayanan pasien yang dibantu oleh komputer. Sistem yang akan dibuat dibatasi hanya untuk medical record dan administrasi pembayaran. Ketika pasien mendaftar, maka akan dilakukan pengecekan terhadap data yang telah disimpan untuk mencari apakah pasien tersebut pernah terdaftar atau belum. Bila belum terdaftar, maka data lengkap pasien akan dimasukkan. Sebagai salah satu bahan masukan bagi dokter dalam melakukan diagnosa adalah catatan kesehatan pasien. Setelah selesai pemeriksaan, dokter memberikan data tentang diagnosis terhadap pasien tersebut, serta menuliskan resep. Dokter juga harus melaporkan tentang injeksi apa saja yang telah diberikan. Dari resep yang dibuat dokter, dikeluarkan biaya tentang obat yang harus dibayar. Selanjutnya, petugas poliklinik akan menyerahkan obat beserta rincian biaya tersebut, atau biaya obat dan pemeriksaan. Data tentang diagnosa dan obat yang diberikan dicatat oleh petugas rumah sakit sebagai catatan kesehatan pasien. Direktur poliklinik berharap agar sistem yang akan dibuat dapat memberikan laporan keuangan dan laporan pemakaian obat. Perintahnya yang pertama adalah sebutkan dan jelaskan apa saja yang menjadi analisis kebutuhan data dan informasi setiap user view. Yang kedua, serta dokumentasikan entity, relationship, dan atribut. Yang ketiga, kemudian tuangkan dalam model konseptual, logikal, dan fisikal. Jawaban dari perintah yang pertama yaitu 1. Tabel pasien, yang artinya data tentang pasien. Yang kedua, ada tabel pendaftaran, yaitu riwayat pasien yang mendaftar di poliklinik. Yang ketiga, tabel riwayat, yaitu penyakit yang diderita pasien. Yang keempat, tabel penyakit, yaitu hasil pemeriksaan diagnosis dokter. Yang kelima, ada tabel dokter, yaitu data-data tentang dokter. Yang keenam, tabel resep, yaitu resep yang diberikan dokter kepada pasien. Yang ketujuh, tabel obat, yaitu jenis obat yang harus dibeli pasien sesuai resep dokter. Dan yang kedelapan, ada tabel pembayaran, yaitu total biaya yang harus dikeluarkan pasien. Perintah yang kedua, dokumentasikan entity, relationship, dan atribut-atribut entitas dari relationship. Yang pertama, ada tabel pasien yang berisi kode pasien sebagai primary key, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, nomor HP, dan tempat tanggal lahir pasien. Yang kedua, ada tabel pendaftaran. Terdapat nomor pendaftaran sebagai primary key, kode pasien sebagai foreign key, dan tanggal daftar. Yang ketiga, tabel riwayat penyakit yang berisi ID riwayat penyakit sebagai primary key, nomor pendaftaran sebagai foreign key, dan tanggal daftar. Keempat, yaitu tabel penyakit yang berisi kode penyakit sebagai primary key, setelah itu ID riwayat penyakit sebagai foreign key, dan kode dokter sebagai foreign key, serta nama penyakit. Kelima, ada tabel dokter yang terdapat kode dokter sebagai primary key, nama dokter, alamat dokter, jenis kelamin, nomor HP, tempat tanggal lahir, dan spesialis. Yang keenam, tabel resep yang berisi kode resep sebagai primary key, setelah itu kode dokter sebagai foreign key, kode obat sebagai foreign key, nama obat, aturan pakai, dan tanggal resep. Yang ketujuh, ada tabel obat yang terdiri kode obat sebagai primary key, kode pembayaran sebagai foreign key,
nama obat, dan aturan pakai. Dan yang terakhir ada tabel pembayaran yang berisi kode pembayaran sebagai primary key, setelah itu kode pasien, kode penyakit, kode obat, dan yang terakhir total bayar. Jadi ini adalah bentuk dari model konseptual. Yang pertama ada tabel pasien dan kode pasien sebagai primary key. Setelah itu mendaftar ke tabel pendaftaran dan terdapat nomor pendaftaran sebagai primary key. Selanjutnya ke tabel penyakit untuk memeriksa, dan di tabel penyakit terdapat kode penyakit sebagai primary key. Dari tabel penyakit didiagnosa ke tabel dokter yang terdapat kode dokter sebagai primary key. Setelah itu dari tabel dokter ke tabel resep dan terdapat kode dokter sebagai primary key. Dari tabel resep menembus ke tabel obat yang terdapat kode obat sebagai primary key, dan yang terakhir ada tabel pembayaran yang berisi kode pembayaran sebagai primary key. Selanjutnya ada model logikal, yaitu model data dari domain masalah spesifik yang diekspresikan secara independen dari produk manajemen basis data tertentu atau teknologi penyimpanan. Tetapi dalam hal struktur data seperti tabel dan kolom relasional. Jadi ini adalah bentuk model logikal yang telah saya buat. Di sini terdapat tabel pasien yang pertama yang berisi kode pasien sebagai primary key. Setelah itu menuju ke mendaftar yang ada terdapat kode pasien sebagai primary key dan foreign key yang kedua. Setelah itu kode pendaftaran sebagai primary key dan foreign key yang ketiga. Dari mendaftar menuju ke pendaftaran terdapat nomor pendaftaran sebagai primary key dan kode pasien sebagai foreign key yang keempat. Dari pendaftaran menuju ke tabel riwayat penyakit yang terdapat kode riwayat penyakit sebagai primary key. Dan dari tabel pendaftaran tadi menuju lagi ke tabel memeriksa yang berisi nomor pendaftaran, primary key, dan foreign key yang kelima, serta kode penyakit sebagai primary key dan foreign key yang keenam. Dari tabel memeriksa menuju ke tabel penyakit yang berisi kode penyakit sebagai primary key. Dari tabel penyakit ke tabel diagnosa yang berisi kode penyakit sebagai primary key dan foreign key yang ketujuh, serta kode dokter sebagai primary key dan foreign key yang kedelapan. Dari tabel diagnosa menuju ke tabel dokter. Dari tabel dokter ada terdapat kode dokter sebagai primary key, setelah itu kode penyakit sebagai primary key dan foreign key yang ke-9. Dari tabel dokter menuju ke tabel obat yang berisi kode obat sebagai primary key. Dan dari tabel dokter juga menuju ke tabel selanjutnya, yaitu memberikan kode resep. Kode resep sebagai primary key dan foreign key yang ke-10. Dan terdapat kode pembayaran sebagai primary key dan foreign key yang ke-11. Terakhir, dari tabel kode resep menuju ke pembayaran. Di pembayaran terdapat kode pembayaran sebagai primary key. Berikutnya, untuk model fisikal, kita menggunakan Microsoft Access. Dan di sini saya sudah membuat tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel pembayaran, pendaftaran, tabel penyakit, resep, dan tabel riwayat penyakit. Dan saya sudah menampilkan dan menyusun tabel-tabel tadi seperti berikut ini. Dan seperti inilah model fisikal yang telah saya buat. Baiklah, hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan saya tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.